itu sesuatu yang sama untuk nggak ketahuan. Anggapannya benar tapi salah, anggapannya jelas padahal ria. Yang menyebabkan apa? Batalnya daripada amal. Ria itu sumun qatilun bidun bil amal. Racun qatilun membunuh bidun amal, yang melebur kepada amal Allah. Ada pahala. Nah di antaranya ada al ibadah itu dikonsul takorup menuju kebilangan. Bermula ibadah dengan tujuan takarun, mendekatkan diri menghadap Allah Taala daripada fadlnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dari maka sesungguhnya itu hal amali diidratin seperti beramal diidratin dengan ujrah. Itu upah sebagai apa? Ya pahala hanya. Jadi ada amal kemudian ujrah. Ini tingkatan kita ya. Kalau orang sudah mau jalan ke bisul itu yang biasa gitu. Sholat pahala gede itu ya. Dapat dulu tingkatan kita begitu jadi masalah. Tapi kalau kita terlalu dia salih atau orang yang menuju keluarga hati itu orang mereka itu begitu, bisa terjadi ria itu karena amal tujuannya bukan semata-mata Allah juga, tapi semata-mata untuk mencari apa? Pahala itu kan bagian daripada makhluk. Maka tingkatan takwa itu ya di dalam ikhlas ya. Dalam kitab kemudian satu orang ibadah karena pahala itu masih bagian ikhlas juga karena pahala dari Allah. Kedua itu orang yang ibadahnya karena nyari rahmatnya Allah. Kedua takut kepada Allah. Ketiga tidak karena pahala dari Allah, tidak karena takut kepada Allah semata-mata karena Allah. Di tingkatan awal ibadah kenapa? Karena pengen apa? Dapat rahmat Allah, dapat upah dari jalan, ada karena takut kepada Allah, takut siksaan Allah. Adanya semata-mata karena Allah, udah gak karena takut, juga karena bukan karena itu pahala, bukan karena takut siksa. Takutnya semata-mata karena Allah. Ini bagian yang sudah tersambung ini. Kita juga sama lagi. Makanya kalau wahadi elah akan berlari dan berburu ini elah, ini alasan, ini apa namanya karena ya elah itu. Sebab paling samar-samarnya elah, paling samar-samarnya maksud atau tujuan, paling samar-samarnya apa? Sebab elah. Tidak terasa tujuan tak perlu min hadatillah ibadahnya, tapi kalau amal digratin, tapi beramal kenapa? Karena upah itu ganjaran dan pahala surga. Nah, walau matar kau ila qaribin min hadatillah taala. Ketika merasa naik nih orang yang melakukan ibadah itu merasa naik kepada dekat daripada hadratillah ta'ala ya, maka dikatakan kepadanya irdi, kembali kamu lasta min ahliha, kembali kamu lasta min ahliha, engkau ini bukan ahli ibadah, engkau ini laisa min ahliha, bukan daripada ahli ibadah itu. Kenapa? Ibadahnya karena masih apa? Satu, merasa naik ya kepada dekat hadratillah ta'ala, itu merasa dia enggak sampai dekat kepada hadratillah. Apa sebabnya? Inama ahluha ya'budu Allah ta'ala intisalan amrihi. Karena ya pastinya ahli ibadah itu adalah may ya'budu Allah ta'ala intisalan amrihi. Orang yang ibadah kepada Allah ta'ala
intisalan li amrihi, ya. Kenapa? Karena yang mengikuti, mentaati, ya, melaksanakan li amri kepada perintah Allah pada ibadah. Itu jangan lama dulu ya, ini ramai. Kadarnya beda-beda. Ya kalau kadar kita kan semangat ibadah, bisa masih dikasih pak, ya itu udah naik sendiri. Ya. Jangan langsung gini, nggak sah baru apa kan masih kan pak ya. Jadi tiga tahun orang bisa saling menuju ke sana ya. Kalau kita mah masih begitu, dari kamu mau begitu lah. Tapi buat apa ibadah juga? Ya sia ini kita masih pengen paham. Orang kita mau baca apa? Baca surat-suratnya pengen dapat dari. Sebetulnya masih bagian itu juga, bagian ikhlas juga. Kenapa? Dia minta di sini dari Allah, Pak. Itu masih ikatan kayak gitu. Enggak apa-apa, jangan disalahin dulu. Biarin aja. Nanti akan naik sendiri kayak gitu. Dengan dia membiasakan ibadah kayak gitu. Ini bagi orang rumah itu apa? Enggak adanya orang yang dalam pendidikan mereka. Karena bukan apa udah merasa diri dekat dengan Allah, merasa naik, anggapnya dekat kepada Hadratillahi Ta'ala. Jadi katakan banyak kirdi, rasa dan ahli. Kembali kamu, ya, kamu ini bukan daripada ahli ibadah itu. Kenapa? Sesungguhnya ahli ibadah itu adalah orang ibadah semata-mata intisalnya amrihi, karena mengikuti daripada perintah Allah. Bahwa apaan diwajibi hak kita Allah, dan orang yang memenuhi daripada kewajiban haknya Allah. Nah, itu belajar itu gitu. Sholat kita udah ada. Kenapa? Kamu sholat perintah Allah. Kenapa kamu berapa? Perintah Allah kayak gitu dulu. Itu untuk pembelajaran buat kita. Itu sudah itu kali. Masa orang ibadah kan dapat surga, ini jadi masalah ya gitu. Jangan itu aja ada. Jangan diri dulu. Itu tingkatan tuh beda-beda. Kalau pegangan juga repot banget tuh. Dia bisa ke sana juga. Karena itu kalau masih dalam keadaan melangkah rumah Allah, yang ngasih pahala Allah, yang membebaskan dari neraka adalah Allah. Makanya dalam tingkatan ikhlas itu, dalam itu ada tingkatan. Kalau tingkatan arif juga udah nggak bisa begini. Kenapa? Ibadahnya itu semata-mata karena Allah. Kenapa? Udah terhalang lagi di dunia, udah terhalang lagi apa? Dunia udah terhalang, nggak ada. Seperti orang merasa udah dekat kepada Allah juga kan, dalam ibadah. Kenapa? Dia masih mandang dirinya dalam ibadah, bukan mandang kepada Allah. Kalau mandang merasa dirinya sudah dekat dengan Allah, itu kan yang dipandang masih dirinya, bukan Allah. Melihat diri. Kalau orang dengan hari dulu nggak pandang dirinya, udah apa panak dari diri, karena diri dan tidak ada hadroh, ada goibah, ada hadroh, ada panak, macam-macam dalam di kelihatan semua dalam ini. Makanya tadinya luar biasa tuh. Perkenalan aja. Kalau tingkatan dari banget, jadi banyak ulama-ulama seperti Syekh atau tangannya masuk ke barah juga ada perasa. Tangannya masuk ke barah udah gak terasa. Ada tukang pijit besi, ada juga buat pijit besi. Pandai besi ini, ketika tangannya masuk, ya langsung megang bara itu apa golongnya masuk ke sana. Udah bebas. Ini pendidikan yang belum. Makanya orang dari awal itu apa dulu murid.
Wa mina iddi'a'ul maqamati qabla ghurubi aw ba'da ghurubi alami dan lauti idhariha. Sebagian daripada kelembutan-kelembutan ria, ya, pengakuan maqamat, pengakuan bahwa dia sudah sampai kepada makom derajat. Padahal qabla ghurubi dia belum sampai kepada makom itu, tapi udah ngaku makom itu. Atau sudah pakai ke makom itu, derajat itu makom itu sampai dia, kemudian belum diizinkan untuk menzohirkan makom itu termasuk dia. Bahkan cuma anda dalika mudahnya yu'aqabu bihi man tidak, karena nanti akan disiksa si mudah isi yang ngaku itu. Disiksa apa? Akan terhalang daripada pengakuan, tidak bisa dia mencapai situ, terhalang ya daripada pengakuan. Bahkan palayana lahu pada dari abadan, dan dia tidak akan memperoleh ya setelah pengakuan itu selamanya. Sama jaruba, sama juriba, sebagaimana bagi diuji dia dari itu terhalang gara-gara pengakuan, tidak sampai kepada makom yang diuji. Kenapa? Ya, belum sampai udah ngaku makom, sampai kepada makom belajar itu. Atau udah sampai kepada makom padahal belum diizinkan untuk yang mengizarkan dan menzohirkan, yang menampakkan daripada makom itu. Jadi justru si mudaya akan disiksa. Apa siksanya? Dihirmani ma'ida'ahu, dengan dihalangi dia apa yang dia akui itu, tidak dapat, tidak akan memperoleh pada dia setelah abadan selama-lamanya. Dalam ilmu mereka itu ada tingkatan makom itu sendiri. Banyak ya. Kalau kita kita Al-Qusairiyah itu tingkatan makom, ya, ada wizdan, ada wujud, itu tingkatan macam-macam dengan pengalaman masing-masing. Bahkan ada farku, ada jamu, ya, ada goibah, ada fadloh, ada panah, itu kan makomat ya, tingkatan dan cirinya beda-beda. Kalau dari wisdom itu berasa, pada diri berasa, dan sampai wisdom di tubuhnya tak merasa dulu menikmatan. Kalau nanti sampai kepada wujud di atas wujud. Repot ya? Kominha ini kita baru di Kominha mahabbatul ikhlas dalam kepada wujud. Jadi sebagai dua permukaan dia cinta melihatkan manusia ala ibadah terhadap ibadahnya, dan berbeda selain ibadahnya, di ibadahnya apa yang dilakukan oleh manusia. Itu bagian daripada kelembutan di Allah. Mutasawwir kita. Ada tanya. Allah. Tengahnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'allamu al-arabiyyah wa 'allimuha an-nas. Kamu belajar kamu al-arabiyyah tentang bahasa Arab. Bahasa Arab itu maksudnya ilmu tentang bahasa Arab, nahwu, sorof, balaghah, bayan, ma'ani. Kemudian ada kata wa'alimu, ajarkan oleh kamu al-arabiyyah tentang bahasa Arab dan bahasa Arab. Itu paling banyak belajar bahasa Arab. Kalau bahasa Inggris
sedikit bahasa Inggris, cuma susah ngomongnya banget. Karena mulutnya udah merawat. Kalau bahasa Arab lebih banyak lagi bahasa Arab, lebih susah bahasa Arab. Bahasa Arab udah ada balaghah. Nah, kalau bahasa ini paling enggak bahasa Arab bahasa Inggris. Nah, apa itu? Grammar ya. Iya. Ada grammarnya. Belajar grammar bahasa Arab bahasa Inggris. Nah, paling perubahannya apa bahasa Inggris? Tiga doang cuma. Tasnya jamak atau itu. Bahasa Arab banyak banget. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang lagi Maha Penyayang. Al-Kalamu bermula kalam. Walabdu kan wawu karawatnya dengan paslim bisa kalau menurut paslim mendapatkan langaran wainah busirat wainah mutalban di area kahamak ala nama waslun di ada dibuat di sini dengan pemisah antara al-kalamu sama al-abdu. Takut ada sangkaan bahwa al-abdu adalah jadi sifat dikatakan al-kalamu. Al-kalamu bermuara kalam, wal-abdu. Al-abdu itu lapan. Al-murakabu yang tersusun, Al-mufidu yang berfaedah, dibuatnya dengan bahasa Arab atau dengan maksud. Kalam ini ada kalam berbahasa, ada kalam berusul fikih ya. Kalau kalam berbahasa paham bahwa kalam setiap perkara yang dapat dipahami kalam. Kalau bahasa paham bahwa kalam setiap perkara yang dapat dipahami bahwa kalam apa aja bebas yang dapat kita pahami kalam, seperti suara bedung ini termasuk kalam. Jalan ada rambu-rambu disilang apa tuh? Silang apa? Bakir. Alam kalau berbahasa sama bahwa alam. Kalau juga ada monumen besar atau ada tugu, itu kan bisa kita pahami kalau ini batas nih. Itu kalam. Sama bahwa kalam. Ada kalam menurut usul fikih apa? Maaf, sholat bahwa kalam. Sesuatu yang membatalkan sholat bahwa kalam. Sesuatu yang membatalkan sholat bahwa kalam. Seperti apa? Kita ngomong dua huruf aja dalam sholat kalam. Kenapa batalkan sholat? Udah kalam. Apalagi 3 huruf mah. Mengerti atau tidak mengerti ya, kita ngomong 2 huruf dalam sholat itu disebut kalam. Karena maaf, sholat bahwa kalam, sesuatu yang batalkan sholat adalah kalam gitu. Mau dipahami dari pahami
Ini kalam. Dalam tusuri manuzila ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa nah, ini bagaimana kalam menurut ilmu nahwu? Ya, kalam menurut ulama nahwu, ya. Al kalamu bermula kalam, huwa lafzu adalah lafaz. Al murakabu yang tersusun. Al mufidu yang berfaedah. Diluati dengan bahasa Arab atau dengan maksud. Ini adalah kalam menurut ilmu nahwu, ya. Jadi syarat membuat kalam dalam ilmu nahwu, satu harus lafaz, kedua harus murakab, yang ketiga harus mufid berfaedah atau mengandung faedah, yang ketiga diluati bahasa Arab dan juga atau bil maksud dengan maksud. Ini empat, ya, empat syarat membuat kalam dalam bahasa Arab. Satu harus lafaz, kedua harus murakab, yang ketiga harus mufid, yang keempat harus diluati dengan bahasa Arab atau dengan maksud. Patuh saran itu. Yang tadi lapan itu apa, murakab itu apa, mufid itu apa, diluati itu apa. Ya. Jadi ya, cara membuat kalam menurut ilmu nahwu, satu al-lafzu, kedua al-murakab, yang ketiga al-mufidu, yang keempat diluati itu bisa maknanya ada diluati dengan bahasa Arab, yang kedua dengan ada maksud. Nanti bahasa Arab tapi tidak ada maksud bisa, atau ada kalam ada maksud tapi tidak dengan bahasa Arab, itu kan nanti. Yakni bermaksud musannif anal kalama, anak baca anak ya karena jadi maf'ul dia. Yakni bermaksud musannif anal kalama, sesungguhnya kalam indah nahwina menurut ulama-ulama ahli nahwu. Apa itu kalam menurut ulama ahli nahwu? Huwa lafzu, itu lafaz. Huwa bermula kalam menurut ulama nahwu adalah al-lafzu, itu lafaz ila akhirih, sampai akhirnya. Mana ya? Al-lafzul murakabu bil wadi. Kalam menurut ulama ahli nahwu adalah al-lafzul murakabu al-mufidu bil wadi. Lafaz yang murakab, yang mufid, yang berfaedah bil wadi dengan bahasa Arab. Ila akhirih. Nah, sekarang apa lafaz itu? Falabdu huwa sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Satu lafaz, kita harus kenal lafaz dulu. Apa itu lafaz? Falabdu, makanya paknya adalah pak tafre. Pak pasohat ya. Alfa pasohat di anak surat andalusat ini bukan tapi ya rota antara kebayan akulimin alabdu wal murakabu wal mufidu bil wadi. Falabdu maka bermula apa? Lafaz adalah wasautul mustamilu ala badil huruf hijaiyah. Yang disebut dengan lafaz adalah wasautul mustamilu. Huwa bermula lafaz, asautu itu suara, al mustamilu yang mencakup ala badil huruf hijaiyah, atas sebagian huruf-huruf hijaiyah. Ini disebut lafaz. Lafaz adalah suara yang mencakup ala badil huruf hijaiyah, atas sebagian huruf-huruf hijaiyah. Ya. Mana contohnya kazaidin, seperti lafaz zaidin. Ya, lafaz zaidun, lafaz zaidun itu lafaz zaidun fa'inahu, karena sungguhnya kafrenya penjelasannya fa'inahu, karena sungguh lafaz zaid sautun istama ala zaid wal ya'i wal da. Kenapa zaidun disebut lafaz fa'inahu? Karena sungguh zaid itu adalah sautun, suara, istamala yang mencakup, ya. Gitu. Ya. Suara yang mencakup ala zaid, satu zaid, kedua ya, ketiga dal, ya, ala zaid wa ya'i wa dali. Itu zaidun, zaid, da, ya, dal. Gitu. Zaidun, apa zaidun itu adalah zaidun, suara itu kan ya, suara yang mencakup suara itu satu apa, huruf zaid. Dia huruf hijaiyah bukan? Iya. Ya, kemudian ya huruf hijaiyah bukan? Iya. Nah, ketiga dal juga ada huruf hijaiyah. Iya. Nah, itu disebut dengan apa? Dengan lafaz.
Lafaz adalah suara yang mencakup atas ya sebagian huruf hija. Iya. Di antara lafaz Zaidun. Zaidun itu adalah suara ya istamala yang mencakup ini suara ala Zaid atau ala Zaid. Zaidun. Ya Zaid. Kedua ya. Ketiga dal. Qaimun berarti lafaz qaimun lafaz bukan? Qaimun lafaz bukan? Lafaz. Kenapa? Lafaz qaimun adalah suara yang mencakup daripada huruf hija. Iya, yang pertama apa? Kedua alif, ketiga hamzah, kemudian mim. Itu lafaz namanya. Kata ada lafaz muhmal dan lafaz mustamal. Lafaz muhmal lafaz yang tidak terpakai. Ya, karena ada lafaz nanti tidak ada maknanya. Itu lafaz muhmal. Lafaz yang nganggur. Ada lafaz mustamal seperti lafaz Zaidun mustamal. Qaimun lafaz mustamal nanti pakai digunakan. Ada lafaz muhmal, lafaz yang tidak terpakai nggak ada artinya. Mau dipakai itu. Lafaz yang nganggur. Nggak masuk dia ke dalam ya syarat kalam. Nah itu huruf tuh itu lafaz itu satu lafaz. Maka kita harus tahu lafaz karena syarat buat kalam harus lafaz satu. Lafaz itu adalah ya as-sautul mustamilu ala badil huruf hija. Iya suara yang mencakup atas sebagian huruf hija. Iya contoh seperti lafaz Zaidun. Nah lafaz Zaidun adalah suara yang mencakup atas Zaid. Ya, dan Zaid huruf hija iya huruf hija iya dan juga huruf hija iya maka Zaidun harus disebut lafaz. Baru lafaz ini. Bagaimana kalau misalkan ada suara yang tidak mencakup huruf hijaiyah sebagai huruf hijaiyah ya, ini disebut lafaz bukan? Fa'il lam yashtamil maka jika tidak mencakup ya dia lafaz. Fa'il lam yashtamil maka jika tidak mencakup dia lafaz ala ba'dil hurufi atas sebagian huruf-huruf hijaiyah. Fa'il lam yashtamil maka jika tidak mencakup dia lafaz ala ba'dil hurufi atas sebagian huruf-huruf hijaiyah kasauti tobik seperti suara gendang dan kebeduk duk palai sama zon maka tidak disebut lafaz karena ada suara ya yang terdengar kemudian suara itu ya bukan terbuat daripada huruf-huruf iya maka itu palai sama zon dari huruf lafaz. Suara gendang, suara apa namanya marawis, suara apa lagi itu ya. Suara hadroh ya pancing kemudian itu tidak disebut apa? Tidak disebut lafaz karena suara itu tersebut keluar tidak tercakup daripada huruf-huruf hijaiyah yang 28 huruf. Jadi tidak disebut apa? Tidak disebut lafaz. Yang lafaz itu adalah ya suara yang mencakup atas sebagian huruf-huruf hijaiyah. Banyak suara apa aja tuh, suara kicauan burung misalnya tidak disebut lafaz. Fakhoroja bilabdi maka keluar bilabdi dengan lafaz ya, artinya tidak disebut lafaz. Maka nemu pidan ma perkara apa perkara fa'il ya fakhoroja maka keluar bilabdi dengan kata lafaz ma apa perkara karena yang ada ini ma mufidan itu berfaedah dapat dimengerti dapat dipahami keluar daripada lafaz sesuatu yang berfaedah maka mufidan sesuatu karena yang ada ya ma mufidan itu berfaedah walam yakun lafzon dan tidak ada ini ya, perkara tersebut adalah lafaz nggak disebut lafaz tapi dapat dimengerti berfaedah. Mana contohnya? Kalau isyarat seperti isyarat. Nah ini isyarat ya, dapat dimengerti, dapat dipahami tapi bukan disebut lafaz. Contoh kalau kita lagi di jalan kita menunjuk ke jalan isyarat
apa? Di pinggir jalan. Ada mobil apa kita begini, berhenti. Paham nggak mobil? Paham. Paham gitu kan? Gitu lapat bukan? Bukan kan? Isyarat kan? Isyarat. Ada kita nunjuk belakang mobil berhenti. Artinya paham tuh kalau supir. Itu isyarat kita nunjuk belakang tuh isyarat. Udah berhenti. Gitu. Padahal bukan lapat, tapi dapat teman. Itu keluar dari lapat tuh. Atau kita tulisan. Banyak tulisan tuh, seperti coretan-coretan. Kalau saya dulu biasanya tuh, kamu kayak ada silang, gimana tuh? Itu tanda bahwa di jalan kalau silang, itu kan tanda tuh, itu kan tulisan. Ya, dapat dimengerti ya? Nggak apa sama tukang itu mah. Tapi kalau kita makan ini apa? Zaman apa lagi? Zaman apa? Zaman ninja dulu ada coretan merah. Itu diancam kan gitu. Diancam itu kan bukan lapat, tapi apa tulisan doang, tapi dapat dimengerti. Nah itu bukan makan, walaupun dapat dimengerti. Tulisan atau rambu-rambu di jalanan tuh, ya, dilarang parkir, jangan sampai larang parkir, atau tulisan itu kolak-kolak tuh. Ini jalanan apa nih? Jalan bagian atas ini. Itu namanya apa? Isyarat dengan tulisan. Atau di isyarat. Kita nganggut aja orang ngerti. Iya berarti. Isyarat dapat dimengerti, tapi itu bukan lafaz. Ya, bukan termasuk lafaz. Wal aqdu, ya, wal uqadu adanya wal akad itu simpul ya. Jadi mengatakan simpul. Wa nasbu ya. Kaki syarati wal kitabati wal akdi ya. Wa nasbi itu seperti patok ya, patok atau monumen atau tugu itu kan kita paham. Tugu itu ya, batas daerah padahal nggak ada tulisan. Atau patok merah ini batas tanah saya nih, batas tanah orang itu kan patok doang, nggak ada tulisan kan? Itu bukan akad, tapi dapat dimengerti. Nah, itu keluar dari kata-kata lafaz, bukan lafaz, walaupun dapat dimengerti. Nah makanya para bersama kalaman walaupun dapat dimengerti isyarat, dapat dimengerti kitabah ya, dapat dimengerti akdi ya, simpul, dan dapat dimengerti apa model apa patok ya, atau tubuh. Para bersama kalaman indan muhati, maka tidak disebut kalam indan muhati menurut ulama ahli. Nah, tidak disebut walaupun dapat dimengerti dan dapat dipahami. Itu beberapa ya. Jadi jangan disebut kalam ya. Tapi kalau menurut bahasa mah bisa aja disebut kalam. Kenapa? Maaf bahwa kalam menurut bahasa mah sesuatu yang dapat dipahami, dapat dimengerti adalah kalam. Tapi dalam ilmu nahwu enggak, karena ini satu, isyarat itu bukan bahasa Arab ya. Tulisan juga bukan tulisan bahasa Arab, patok bukan ya, apa lagi ya. Tapi dapat dipahami, maka bukan disebut kalam kalau menurut ilmu nahwu. Karena syarat ilmu nahwu, satu harus lafaz, kedua murokab, ketiga mufid, keempat diwajib. Nah syarat pertama adalah lafaz. Yang kedua syaratnya al murokabu ya, murokab. Arti murokab matarokabah min kalimat ini faktor. Murokab itu adalah kalimat tarokabah ya, yang tersusun min kalimat kalam ma sesuatu tarokabah yang tersusun di emak min kalimat ini daripada dua kalimat taksara maka lebih banyak. Ini seperti koma zaidun atau zaidun wa zaidun qaimun. Koma zaidun, kakoma zaidun, wa zaidun qaimun. Nah ini lafal koma zaidun qaimun di dalam ilmu nahwu sudah disebut kalam. Kenapa? Satu, lafal koma terdiri daripada dua kata. Makanya tadi itu murokab itu paling sedikit tersusun daripada dua kalimat, faksarok maka lebih daripada dua kalimat. Lafal koma zaidun. Nah ini koma zaidun adalah dua kalimat. Ya.
Zaidun Qaimun juga dua kalimat. Kemudian lapan koma adalah dari bahasa Arab. Lapan. Satu lapan koma lapan bukan? Lapan. Zaidun lapan bukan? Lapan. Koma. Nah, ini lapan karena sautu as-sautu mustamil ala badul huruf hijaiyah. Iya. Qaf, alif, mim. Huruf hijaiyah itu. Zaidun sama. Zai, ya, dal. Nah, ini disusun 8 koma 8 Zaidun. Ini dua kalimat. Koma Zaidun. Terus susun pada dua kalimat. Yang kedua, wa Zaidun qaimun. Artinya Zaidun bermula Zaid, qaimun yaitu yang berdiri. Koma Zaidun setelah berdiri. Zaidun siapa? Zaid. Nah, wal misalul awalu, misal contoh yang pertama, koma Zaidun fi'lun wa fa'ilun. Ya, adalah susunan kalimat fi'il dan fa'il. Koma fi'il Zaidun fa'il. Ya. Koma fi'il kata kerja Zaidun, ya. Koma fi'il kata kerja Zaidun fa'il. Ya, yang mengerjakan. Koma Zaidun, koma telah berdiri, Zaidun siapa? Zaid. Wa Zaidun qaimun juga sama. Ini Zaidun qaimun wa misalus sani mubtada'un khabarun. Contoh yang terdiri daripada satu mubtada, kedua khabar mubtada. Zaidun mubtada, qaimun khabar mubtada. Zaidun bermula Zaid, qaimun yaitu yang berdiri. Nah, ini kedua-duanya bisa dikatakan kalam. Ya. Zaidun, koma Zaidun, Zaidun qaimun. Ya. Di murokab nih, rokab. Ya, atau murokab tersusun daripada dua kalimat. Atau kita bikin yang 3 kalimat, koma doroba Zaidun Amron. Doroba telah memukul Zaidun siapa Zaid, Amron akan rumah. Nah, itu adalah susunan dari ya 3 kata, 3 kalimat, fiil, fa'il, maf'ul. Nah, kalau ini koma fiil Zaidun fa'il. Koma kata kerja telah berdiri Zaidun ya adalah fa'il yang mengerjakan, yang berdirinya. Wa Zaidun qaimun, lafaz Zaidun qaimun adalah susunan kalimat yang terdiri dari 2 kata, yaitu Zaidun qaimun. Zaidun adalah mubtada, qaimun khabar mubtada. Nah, sedangkan apa? Wa kullu mubtada'in marfu'un bil ibtida. Tiap-tiap mubtada dirafa'kan oleh ibtida. Permulaan. Wa kullu khabarin marfu'un bil mubtada. Tiap-tiap khabar marfu'un dirafa'kan bil mubtada dengan mubtada. Sudah tersusun tuh 2 kalimat. Ini 8 koma Zaidun. Ya, tinggal lihat ini berfaedah apa tidak. Nah, sudah 2 nih. 8 kedua merokab. Ya, 8. Ya. Ini kata-kata kedua daripada bahasa apa? Huruf-huruf hija. Ya, baik 8 koma atau 8 Zaidun, Zaidun 8 qaimun. Ya. Itu. Kemudian yang ketiga nanti mufid ya. Kalau udah tuanya. Wa kharaja bil murakabi al mufradu ya. Wa kharaja dan keluar bil murakabi dengan kata-kata murakab al mufradu, kata-kata mufrad seperti lafaz Zaidun. Lafaz Zaidun ini ya 8 mufrad ya, 8 mufrad karena menyendiri ya, tidak tersusun daripada 2 kalimat Zaidun. Makanya kalau kalaman, kalau kalamun tidak disebut lafaz Zaidun kalam. Kenapa? Karena masih menyendiri lafaz Zaidun, belum tersusun. Ya, disebut mubtada, nggak ada khobarnya. Disebut khobar, nggak ada mubtada. Disebut fa'il, nggak ada fi'ilnya. Disebut nggak ada di sini. Belum disebutkan, masih menyendiri. Kalau kalaman idol nggak disebut lagi. Kalam lafaz Zaidun indah nuhati menurut ulama ahli. Nah, kemudian yang ketiga wal mufidu. Ya, syarat membuat kalam yang nomor ketiga adalah al mufidu. Apa itu mufid? Ma apa ada faidatan ya sunus sukutu minal mutakalim bersami alaiha. Ya, yang disebut dengan mufid ma apa ada faidatan. Ma sesuatu apa ada yang memberikan ya faedah ya. Ya ma faidatan akan satu faedah. Ya sunu bagus asukutu diem minal mutakalimi daripada orang yang berbicara wasami dan orang yang mendengarkan alih atas kalam itu, atas faedah itu ya. Jadi
disebut dengan mufid itu sesuatu yang mengandung faedah, ya. Sehingga dengan faedah itu bagus diam orang yang ngomong dan orang yang mendengarkan, dalam artian mengerti, ya, terhadap perkataan itu. Seperti koma zaidun zaidun kaimun. Ini koma zaidun zaidun kaimun adalah kalam yang sudah mengandung faedah. Satu udah lafaz, kedua murokab, yang ketiga mufid. Mana mufidnya? Yaitu adalah satu lafaz koma zaidun zaidun kaimun adalah kalam yang disebut kalam khobariyah, sehingga orang yang mendengar itu nggak komen lagi karena mengerti, ya, mengerti. Khobar yang menunjukkan koma zaidun telah berdiri ya Zaid, dalam artian memberitahukan bahwa si Zaid telah berdiri. Atau wa zaidun qaimun itu khobariyah juga, berita juga. Zaidun qaimun bermula Zaid berdiri. Ini termasuk udah kalam, ya. Satu lafaz, ya. Kedua murokab tersusun daripada dua kata dua kalimat. Yang ketiga mufid itu berfaedah, sehingga orang yang ngomong sama orang yang dengar ini diam, nggak komentar lagi, ya, karena sudah mengerti dia, ya, memberikan kabar berita bahwa Zaid telah berdiri, ya, bahwa Zaid berdiri. Nah, ini kalam namanya, ya. Fa inna kullam minha, karena sesungguhnya tiap-tiap salah satu kula wahidin minha asal. Minhuma bermula tiap-tiap salah satu minhuma dari keduanya. Koma zaidun qaimun. Apa ada faidatan ya suku itu alaiha minal mutakalim wasami, ya. Itu faedah, apa sesuatu yang memberikan faedah, ya suruh sukut bagus as-sukut itu diam alaiha atas faedah tersebut minal mutakalimi daripada orang yang bicara, wasami dan orang yang mendengarkan. Apa itu faedahnya? Wahwal ikhbar, yaitu berita apa? Bikian di Zaidin, berita tentang berdirinya Zaid. Nah, koma Zaidun memberitahukan bahwa Zaid telah berdiri. Nah, Zaidun kaimun juga berita bahwa Zaid juga berdiri. Itu kan apa? Dapat dimengerti. Gitu. Jadi udah tiga tuh, ya. Tiga syarat daripada membuat kalam. Satu lafaz, kedua murokab tersusun dari dua kata, ya. Yang ketiga mufid, memberikan faedah. Apa faedahnya dari dua kata itu? Faedahnya adalah, ya, al-ikhbar biqiyami Zaidin. Al-ikhbaru biqiyami Zaidin, berita tentang berdirinya Zaid. Itu, ya, dipahami itu, ya. Ya, Kharaja Zaidun, Zaid telah keluar. Doroba Zaidun Amron, si Zaid apa? Telah memukul Zaid Amron pada Umar. Ini yang dengar udah paham bahwa yang mukul siapa? Yang mukul si Umar adalah Zaid. Nggak perlu nanya lagi. Tadi nanya yang lain, mukul pakai apa? Karena itu mau udah enak gitu. Gitu. Ya, pertanyaan di luar itu. Yang penting yang mukul adalah si Umar adalah Zaid. Yang berdiri adalah Zaid. Itu berita. Itu udah berfaedah namanya. Sehingga orang yang dengarnya nggak komen lagi, nggak komentar lagi. Ya. Beda kalau misalkan ada kalimat, 3 kalimat tapi tidak mengandung faedah. In koma Zaidun. Itu 3 kalimat. In huruf, koma fi'il, Zaidun in koma Zaidun. Jika berdiri Zaid. Masih ada pertanyaan nggak? Masih ada. In koma Zaidun. Itu belum beres tuh. Kalam. In koma Zaidun. Jika berdiri Zaid. Ini belum komplit. Kenapa? Karena setiap ada in pasti membutuhkan jauh syarat. Maka belum disebut kalam walaupun 3 kalimat, 3 kata. Karena belum dipahami bahasanya. Ya. Kalau ini koma Zaidun jadi kaimun sudah termasuk, ya, berfaedah, ya. Lafaz juga, kemudian murokab tersusun dari 2 kata. Yang ketiga al-mufidu, berfaedah. Nah, kemudian dilumati dengan bahasa Arab. Koma bahasa Arab bukan? Zaidun bahasa Arab bukan? Nah, itu. Ya, atau qaimun juga bahasa Arab. Dan koma yakumu qaiman, koma yakumu koma bahwa timun.
Gitu. Ini bahasa Arab dua-duanya. Atau bil maksud dengan petunjuk. Nah, petunjuk apa? Ada maksud memberikan kabar. Kecuali nggak ada maksud, bukan disebut kalam juga tuh. Seperti orang ngigo, koma jaidun, ya. Koma jaidun, tapi yang ngomong orang lagi tidur ngigo, koma jaidun, itu tidak disebut kalam. Kenapa? Nggak punya maksudnya. Walaupun bahasa Arab, koma jaidun bahasa Arab, jaidun kayu bahasa Arab, itu nggak dianggap kalam. Kenapa? Dia ngomong nggak punya maksud, nggak ada maksud. Walaupun bahasa Arab, makanya makna bilwadi ini bisa mengandung satu bahasa Arab, kedua bilwadi dengan maksud. Bahasa Arab ada maksud, atau ada maksud tapi tidak bahasa Arab, nggak disebut kalam juga. Jadi komplit ya. Jadi kalam menurut ilmu nahwu adalah al-lafdzul murakabul mufidu bil wadi. Ya. Lafaz al-murakabu yang murakab, al-mufidu yang berfaedah bil wadi dengan bahasa Arab. Al-lafdzul lafaz adalah suara yang keluar daripada yang tercakup dari sebagian huruf-huruf hijaiyah. Kedua, murakab tersusun dari dua kata atau lebih daripada dua kata. Seperti jaidun qaimun dua kata, koma jaidun dua kata. Atau yang tiga kata, doroba jaidun amron, nasoro jaidun amron, fataha jaidun albaba. Itu tiga kata. Ya. Kemudian ada ya bilwadi. Arti bilwadi apa? Ya, berfaedah sehingga orang yang berbicara dan orang yang dengar diam, nggak nunggu sesuatu yang lain. Ya, faina sami'a ida sami'a dzalika layan dulu syai'an akhar. Ya tawaqqafu alaihi tamamul kalimah. Ya, jadi nggak nunggu ya, tidak melihat sesuatu yang lain dan tidak menunggu kesempurnaan daripada kalam. Itu yang disebut dengan ya berfaedah gitu. Kemudian bilwadi dengan bahasa Arab, ya, dengan bahasa Arab atau dengan maksud, itu baru disebut kalam. Jadi syaratnya itu aja bikin kalam. Ya, cuma 4 ya. Satu lafaz, kedua murakab, ketiga bil. Mari nanti ya susunannya apa, susunan fi'il fa'il apa susunan mubtada khobar. Nanti ada bab i'rab. Ibar di jenis kain asalnya, wallahu alam. Sampai itu dulu. Syarat buat kalam doang. Pasti ada jelasin begitu.